Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal amal fis sirri wal alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Ikhwan, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Darul Huda yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan, dikumpulkan di tempat, di majelis al-ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini tadi panitia menuju ke masjid, informasinya baru pertama kali, sehingga waktu yang diprediksikan tadi lebih awal, sehingga kami tadi sudah sholat jamak duhur dan asar di tempat ketika selesai tadi melaksanakan kajian setelah duhur. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan kaji, kita akan pelajari bersama salah satu tema materi yang menjadi konsekuensi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya, untuk memahaminya, sekaligus dituntut untuk mengamalkannya, menjalankannya. Karena tema ini menjadi konsekuensi daripada bentuk aplikasi syahadatul Rasul yang kita ucapkan. Tidak akan sempurna iman seseorang, bahkan tidak akan tepat iman seseorang sebelum dia memahami sekaligus mengamalkan tentang konsekuensi syahadatul Rasul yang dia ucapkan. Tema tentang yaitu bagaimana setiap muslim dan muslimah untuk mengekspresikan cintanya kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan tema ini akan memberikan wawasan baru buat kita
sekaligus mohon maaf kalau nanti ada hal-hal yang mungkin kami perlu luruskan. Kami perlu coba kembalikan kepada tuntunan yang tepat dan yang benar yang datang di dalam agama kita, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana sebenarnya di dalam mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang tentunya di dalam mencintai beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama bukan di dalam masa yang baru-baru kemarin saja. Karena di dalam mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah langsung dijelaskan, diterangkan, dipandu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para ulama menjelaskan tentang konsekuensi syahadat Rasul yang di dalamnya yaitu tentunya ada bagaimana mengekspresikan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dibagi dalam dua bagian, terbagi di dalam dua bagian yang sangat jelas dan terang benderang yang dituntut bagi setiap muslim dan muslimah untuk memahaminya sekaligus yaitu mengaplikasikannya, menjalankannya. Yang pertama, setiap dari kita dituntut yaitu untuk beriman. Beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam mengimani dengan tepat dan benar. Karena tidak cukup hanya sekedar seseorang berikrar Muhammadun Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak cukup. Dipastikan tidak sempurna imannya sebelum dia mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam keimanan yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dituntut di dalam agama kita dan juga panduan yang langsung datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Poin yang pertama yang berkaitan dengan mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang belum tepat dan belum benar di dalam mengimani siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, pertanyaan buat kita semua. Sudahkah kita mengenal beliau? Sudahkah kita mengenal beliau? Siapa itu Muhammad? Ada yang tahu namanya? Nama orang tuanya? Kakeknya? Kakeknya minimal 5 saja. Ada yang hafal yang hadir pada sore hari ini? Mohon angkat tangan. Monggo Bapak silakan. Hah? Ada yang hafal silakan. Bagaimana kira-kira? Bagaimana cinta akan tumbuh? Bagaimana
Bagaimana akan ada cinta di dalam hati kita ketika kita nama beliau, orang tua beliau, apalagi kita harus mengenal beliau lebih daripada diri kita, orang tua kita, dan keluarga kita. Bagaimana kita akan cinta kepada beliau? Baru nama orang tuanya, keluarganya, dan seterusnya, mungkin kita belum pernah membacanya. Mustahil akan cinta. Karena ada ungkapan yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Ini baru poin awal. Padahal setiap dari kita wajib mengenal beliau lebih daripada diri kita. Kita mungkin lupa tentang kelahiran kita. Kita mungkin lupa dengan orang tua kita, kakek kita, keluarga kita. Bahkan kita boleh saja lupa dengan anak-anak kita. Tapi kita tidak boleh melupakan siapa Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa beliau kita tidak akan sampai ke sini. Tidak akan duduk di sini. Kita tidak akan berdiri tegak untuk menghadap Allah Ta'ala tanpa melalui beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa masuk akal ketika kita tidak mengenal beliau? Padahal banyak dari saudara-saudara kita yang mereka ngeklaim mengaku dirinya cinta Nabi, cinta Muhammad, cinta, tapi namanya aja jangan kenal. Namanya saja tidak kenal. Apalagi ketika kita nanti akan mengenal siapa nama-nama beliau. Nama-nama beliau banyak. Ini pun kami yakin juga mungkin pastinya akan baru dengar. Karena banyak nama-nama beliau yang tidak benar selama ini disebutkan. Dinamakan kepada nama beliau padahal itu bukan nama beliau. Kita akan kenal nanti nama-nama beliau. Nama beliau hanya 5, tidak lebih. Nama beliau hanya 5 saja. Tidak seperti yang selama ini kita dengar dikumandangkan di masjid-masjid, di acara-acara, disebutkan di dalam yang namanya salawat-salawat dan seterusnya. Belum tentu. Karena tidak mungkin kita memberikan nama kepada nama beliau, padahal itu bukan nama beliau. Kita saja kalau diberi nama bukan nama kita, kita terima tidak? Tidak mungkin. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nama yang beliau sendiri bukan namanya. Tentunya kita tidak rela dan tidak ridho. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita sudah siap hijrah, ketika kita sudah berada di jalan yang insya Allah mudah-mudahan penuh dengan cahaya yang nantinya akan mengantarkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama atau yang kedua, setelah yang pertama kita wajib mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang pertama, mudah-mudahan ini juga sudah dipelajari dan dibahas dan insya Allah kami nanti akan usulkan. Mudah-mudahan juga kita harus mengenal. Sebelum mengenal siapa itu Muhammad, kita juga harus mengenal siapa itu Allah. Sudahkah kita ma'rifatullah dengan sebenarnya? Ada yang tahu siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Ini pertanyaan-pertanyaan bentuknya motivasi. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Insya Allah nggak bakal ditanya satu-satu, tidak. Bentuknya adalah motivasi.
Kami ingin membangkitkan semangat para ikhwan, bapak-bapak sekalian. Karena kami bangga, alhamdulillah, di tempat di sini insya Allah mudah-mudahan semakin subur mereka-mereka yang nantinya akan membela daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus semangat, kita harus belajar, kita harus semakin mengenal dengan agama Islam, agama yang sebenar-benarnya dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui dasar-dasar yang benar, melalui prioritas-prioritas yang utama. Sebelum kita jauh membahas yang lain, 3 hal yang harus benar-benar kita mantapkan. Baru kita boleh tampil orang-orang yang sudah benar-benar hijrah. Sebelum mengenal 3 hal ini, tunggu, belum waktunya. Yang pertama, kenalilah Islam dengan Islam yang sebenar-benarnya. Sudahkah kita kenal Islam? Mengapa Anda memilih Islam sebagai agama? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa Anda masuk Islam? Apa motivasi Anda memilih Islam sebagai agama? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sudahkah kita mengenal Allah dengan seutuhnya? Siapa itu Allah? Dan yang ketiga, kita sudah langsung masuk ke poin yang ketiga. Mudah-mudahan poin yang pertama atau pertanyaan yang pertama dan yang kedua tadi, mudah-mudahan nanti bisa dikaji, dibahas di dalam kajian materi yang lain insya Allah. Yaitu, mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Why Islam? Mudah-mudahan materi kami masih ada di YouTube insya Allah. Why Islam? Kenapa Islam? Yang kedua tentang ma'rifatullah. Sudahkah kita mengenal Allah? Dan yang ketiga insya Allah pada sore hari ini kita akan pelajari. Yaitu kita mengenal siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita membahas tentang siapa beliau tidak akan cukup waktu. Kami akan jelaskan poin-poin dasarnya saja. Insya Allah antum nanti bisa akan lebih perdalam. Karena ini menjadi kewajiban. Tidak pantas karena kami juga yakin Bapak Ibu sekalian biografi-biografi selain Nabi kita pastinya sudah mengetahuinya. Subhanallah, sedih sekali ketika ada seorang saudara kita umat Islam. Dia lebih mengenal seorang artis, hafal kelahirannya. Dia lebih mengenal pemain bola. Dia lebih mengenal si A, si B. Lebih paham tentang biografinya si A, si B. Tentang dan seterusnya. Tapi dia buta, tidak mengenal tentang nabinya. Dipertanyakan imannya. Tapi ketika kita tidak mengenal daripada biografi yang lain, tidak akan berpengaruh terhadap keimanan kita. Sedih. Ketika dia sudah berikrar mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, namanya saja belum kenal. Bagaimana akan tumbuh cinta dan yang paling terpenting bagaimana nanti kita berhadapan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau namanya saja, kakek-kakeknya, orang tuanya dan seterusnya kita belum mengenalnya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi PR buat kita semua. Bisa menjadi motivasi buat kita semua agar kita bisa mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ketika kita mengenal tentang kelahiran beliau dan juga wafatnya, di sana akan memberikan klarifikasi, akan memberikan bukti, sekaligus akan memberikan jawaban. Mohon maaf kepada mereka-mereka yang selama ini menyalurkan ekspresinya, yaitu pada hari kelahirannya. Padahal sebenarnya para ahli sejarah
menegaskan kelahiran beliau tidak tercatat secara otentik, berbeda dengan wafatnya. Apa sebabnya? Karena kelahiran beliau di masa yang mana belum ada sahabat, belum ada pengikut, belum ada umat yang bersama beliau. Sehingga keotentikan tentang catatan kelahiran beliau tidak seperti wafatnya, yaitu wafatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan hari itu yang dijadikan perayaan oleh mereka. Berarti mereka bukan merayakan kelahiran, tapi merayakan kematian. Apakah pantas kita seorang umatnya yang ngaku cinta tapi merayakan kematiannya? Allahu Akbar. Ini catatan besar sebenarnya yang perlu sama-sama kita renungkan, yang perlu sama-sama kita introspeksi. Karena selama ini banyak dari saudara-saudara kita di dalam mengekspresikan cinta kepada beliau, 99% hanya ikut-ikutan. Bukan dengan jalur belajar, bukan dengan kembali kepada sejarah beliau, bukan dengan mengenal kehidupan beliau, dan seterusnya. Sehingga mereka tidak sadar bahwasanya apa yang sudah mereka lakukan perlu diluruskan, perlu dikembalikan kepada tuntunan, perlu untuk dituangkan ekspresi tadi di jalur yang tepat dan benar. Ada salah satu syair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda ingin berharap selamat, Anda menyatakan cinta, Anda mengekspresikan cinta, tapi Anda salurkan cinta tadi itu sama seperti seseorang yang menaikin perahu di jalan tol. Sampai nggak ke tujuan? Hah? Bisa keluar nggak ke pintu tol? Tuh perahu jalan di tol. Tidak akan sampai. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Anda berharap selamat, Anda berharap mendapatkan cinta, Anda ingin menyalurkan cinta, tapi Anda melalui jalur yang tidak tepat. Inna safinata la tajri alal yabasi. Ketahuilah, perahu itu tidak akan berlalu berjalan di atas jalan yang kering. Sehingga perlu disalurkan, perlu diarahkan, perlu dikembalikan kepada jalan petunjuk yang tepat, yang benar, agar ekspresi cinta yang menggebu, yang ada, yang menggelora di dalam hati kita mengikuti jalur yang tepat dan benar, sehingga kita benar-benar bisa berjumpa dan juga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Orang tua beliau dan ibu beliau dua-duanya di dalam nasab yang sama. Di dalam nasab yang sama. Dua-duanya keturunan daripada Kilab yang mereka semuanya akan bersambung, yaitu kepada keturunan daripada Adnan. Yang Adnan akan langsung bersambung kepada Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau adalah cucu keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah sebagai nabi sekaligus rasul. Karena tidak setiap nabi itu rasul, tapi setiap rasul itu pasti nabi. Karena perbedaannya jelas, karena setiap rasul pasti akan mendapatkan yang namanya kitab. Tapi kalau nabi tidak.
Karena Nabi melanjutkan daripada risalahnya Rasul, tidak membawa ajaran yang baru, dan itu definisi yang tepat. Nabi melanjutkan daripada risalahnya Rasul, dari mulai sejak Nabi Daud alaihissalam dan beliau Rasul, dilanjutkan oleh yang berikutnya yaitu Sulaiman sebagai Nabi, melanjutkan daripada risalahnya Nabi Daud. Kemudian datang setelahnya Nabi Musa, beliau membawa kitab menghapus risalah yang sebelumnya dengan ajaran dan kitab yang baru. Dilanjutkan oleh Nabi Harun, melanjutkan risalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian datang Nabi Isa menghapus risalah-risalah yang sebelumnya, karena beliau diberikan kitab yang baru dan ajaran yang baru. Yang terakhir datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan kitab dan ajaran yang baru, menghapus seluruh ajaran-ajaran yang sebelumnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul yang terakhir, dan tidak ada agama serta kitab ajaran kecuali yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, satu-satunya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa manusia dan jin, tapi tidak untuk malaikat sebagai utusan, tetapi hanya sebagai bentuk tasyrifan, sebagai bentuk tasyrif. Karena malaikat tidak menjadi seorang hamba yang mukallaf, tidak diperintahkan menjalankan syariat sebagaimana manusia dan jin. Karena setiap malaikat Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan ciptaan Allah. Ada yang sejak diciptakan sampai nanti hari kiamat berzikir, ada yang bersujud, ada yang sholat, ada yang berdiri, ada yang menjaga. Semua yang Allah ciptakan mereka para malaikat di dalam bentuk dan tugas, dan itu semuanya adalah bentuk perintah dari Allah. Berbeda dengan berbeda dengan manusia dan jin yang mereka mendapatkan tuntunan ajaran syariat dari para nabi dan rasul, termasuk yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada tugas risalah dan menjadi kode etik Islam, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu sebagai pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Karena ini agama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agama Islam. Islam tidak mengenal yang namanya selain rahmat, selain kasih sayang, selain lemah lembut, selain hal-hal yang semuanya kembali kepada ajaran Islam. Semuanya adalah bentuk kedamaian, ketentraman. Itulah agama Islam yang sebenarnya. Ketika ada hal-hal yang diindikasikan kepada Islam yang tidak sesuai dengan kode etik Islam, dipastikan itu adalah produk-produk non-muslim, musuh-musuh Islam yang ingin mencoreng daripada Islam yang sebenarnya. Apapun bentuknya, dari manapun asalnya, siapapun yang mengatakan bahwasanya itu Islam, tidak benar. Islam identik dengan kasih sayang. Islam adalah agama yang penuh dengan kepedulian sosial dan seterusnya daripada kode etik Islam yang selalu mengedepankan persuasif. Bukti yang nyata bagaimana Islam itu masuk ke negeri kita tercinta Indonesia, subhanallah, tidak ada sedikit pun tetes darah ditumpahkan. Subhanallah. Dan banyak lagi bukti-bukti yang lain. Islam masuk ke Indonesia dengan penuh membawa yang namanya kelembutan, akhlakul karimah, kasih sayang, bisa menyatu dengan masyarakat dan seterusnya. Subhanallah. Ini bukti nyata.
Sekaligus bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini, subhanallah, Islam yang sudah sempurna. Jadi nggak perlu diacak-acak lagi, dirubah lagi, diberi nama lagi dan seterusnya. Tidak benar. Kalau toh memang Islam itu belum sempurna, mereka orang-orang yang terdahulu pasti sudah mempersiapkan Islam yang sesuai dengan Indonesia. Karena Islam sudah datang dengan sempurna. Sampai kapanpun, di mana saja. Sehingga tidak benar ketika ada Islam-Islam yang lain. Apalagi dengan nama-nama yang baru yang gak jelas. Produk-produk orang-orang yang gak jelas. Orang-orang yang mabuk nampaknya. Yang mereka memberikan nama-nama baru terhadap Islam. Yang menyatakan dirinya yang paling benar, yang lain salah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Islam adalah Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus menugaskan beliau untuk menyampaikan risalahnya, dan sekaligus juga karena beliau seorang hamba Allah yang dipilih, diistimewakan, dimuliakan, membawa risalah, otomatis selain beliau dan juga khususnya agama yang dibawa oleh beliau di dalam penjagaan, di dalam protek dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar, sempurna, dan tetap akan terjaga sampai hari kiamat. Karena Allah yang melindunginya walaupun dibuat dengan yaitu agama-agama tandingan baru, nama-nama baru. Tidak perlu khawatir. Semuanya Allah nanti yang akan menyelesaikannya. Karena Allah yang menjaga agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang beliau sampaikan bukanlah semata keluar dari lisan beliau. Karena hakikatnya adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap yang datang dari Allah pasti Allah yang akan menjaganya dan melindunginya dari segala macam bentuk diskriminasi, rongrongan, apapun bentuknya. Semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti beliau adalah seorang nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala juga berikan legitimasi. Allah taala berikan perkuat untuk sebagai bentuk agar umat bisa lebih mempercayai beliau, bahwasanya beliau ini bukan manusia biasa. Kalau orang-orang biasa yang ngaku nabi banyak, subhanallah, luar biasa. Belum lagi kemarin, bulan lalu atau 2 bulan yang lalu ada salah seorang di Garut yang mengaku nabi. Mungkin ada yang pernah melihat di salah satu media, subhanallah, yang namanya Nabi Koswara. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Padahal setiap yang namanya seorang nabi itu Allah sudah pilih. Allah sudah persiapkan. Di dalam salah satu riwayat dijelaskan gen yang nantinya ini akan menjadi seorang nabi, Allah pilihkan gen yang sempurna. Dan gen tadi itu dititipkan daripada setiap keturunan-keturunan yang sempurna. Sehingga keluarlah seorang nabi yang berbeda dengan umatnya dalam segala hal. Termasuk juga dari tampilannya. Tidak ada satupun dari para nabi dan rasul yang tidak ganteng. Nggak ada. Semuanya tampan para nabi dan rasul itu, subhanallah. Umatnya baru ngelihat aja udah tenang, bangga gitu kan. Subhanallah. Bayangkan ada seseorang yang ngaku nabi kayak si Koswara, giginya ompong. Subhanallah. Mukanya udah peot. Ngaku nabi. Subhanallah. Kami sampaikan orang-orang yang seperti ini tidak perlu diinterogasi oleh polisi. Suruh ngaca udah cukup. Pantas enggak dia ngaku nabi gitu kan? Subhanallah. Apalagi ada salah seorang pernah dulu di Bandung. Ya Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Namanya Cecep.
Subhanallah. Tukang somai lebih cakep dari dia mungkin. Subhanallah. Bayangkan. Ngaku nabi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Catatan kami di dalam salah satu materi, kami punya materi yang berkaitan dengan tanda hari kiamat. Wallahu a'lam. Indonesia nampaknya memegang rekor. Paling banyaknya mereka-mereka yang mengaku nabi. Subhanallah. Banyak sekali di Indonesia, luar biasa. Catatan kami hampir sekitar 20 orang. Subhanallah, di Indonesia. Dan ini rekor. Tidak pernah terjadi dalam sejarah. Apalagi yang kemarin ditambah Nabi Koswara. Nabi Koswara. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti akan disebutkan yang juga berkaitan dengan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai bukti beliau adalah seorang nabi dan rasul, Allah taala perkuat dengan mukjizat. Dengan mukjizat, dan mukjizat beliau sangat banyak sekali. Lebih banyak daripada mukjizat nabi yang sebelumnya. Subhanallah. Diberikan perlindungan, penjagaan, malaikat-malaikat Allah selalu mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam, awan yang menaungin beliau, kemudian banyak beberapa batu-batu, tumbuhan-tumbuhan dan yang lainnya memberi salam kepada beliau, serta keluarnya air dari jemari beliau, serta juga banyak lagi daripada mukjizat-mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang terbesar yang pertama yaitu beliau bisa membelah bulan. Subhanallah, bisa membelah bulan. Allahu Akbar. Tetapi ada mukjizat yang kekal abadi yang sampai hari ini dirasakan oleh umatnya sampai hari kiamat, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada beberapa poin di dalam poin yang pertama tentang mengenal atau mengimani beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Yang pertama, keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, beliau adalah sebagai nabi dan rasul sama dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Karena beliau sebagai utusan Allah mendapatkan perintah, mendapatkan mandat, mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah dengan dibekali kitab dan juga diperkuat dengan mukjizat-mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mukjizat ini tingkatannya lebih tinggi daripada karomah. Lebih tinggi daripada karomah. Karena bedanya mukjizat dengan karomah pada awalnya sama. Adalah sebagai bentuk karunia, sebagai bentuk anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah mengimani tentang adanya karamah bagi para wali-wali Allah. Tapi dalam catatan, wali yang mana dulu? Jangan wali yang diangkat oleh pengurus pesantren, bukan. Wali yang diangkat oleh ormas, bukan. Wali yang diangkat oleh umat, pengikutnya dan seterusnya, bukan. Kriteria wali yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah sangat dibatasi dengan kriteria-kriteria yang tepat dan benar. Berhak bagi dia untuk mendapatkan yang namanya karomah. Sehingga ketika kita akan menilai itu karomah atau itu sihir, melihat kembali kepada profil orangnya. Pantas layaklah ini dinamakan karomah bagi si fulan. Kriterianya lihat kepada orangnya, apakah ini karomah atau bukan. Kalau yang bersangkutan orang-orang yang jauh daripada ketaatan kepada Allah, tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, walaupun keturunan siapa saja, dari manapun asalnya, banyak pengikutnya,
tetapi di dalam kriterianya tidak sesuai dengan kriteria yang Allah gariskan di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini kriterianya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika keluar dari seseorang sesuatu yang tidak biasa ada pada manusia yang biasa, dan orangnya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bisa dikategorikan karomah. Akan meningkat menjadi mukjizat ketika karomah tadi itu sebagai bentuk penantangan sekaligus sebagai bentuk legitimasi saya adalah seorang nabi. Karena kalau karomah sekedar untuk sebagai bentuk anugerah, tapi kalau mukjizat adalah sebagai bentuk tahaddi. Dalam bahasa Arabnya namanya tahaddi, yaitu sebagai bentuk pembenaran bahwasanya saya adalah nabi dan akan mengalahkan tantangan apapun daripada umatnya yang meragukan bahwasanya dia adalah bukan nabi. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika berhadapan dengan para penyihir-penyihir, subhanallah. Apalagi semuanya itu bukan karomah, sihir. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa mengalahkan seluruh para penyihir. Sehingga mereka bisa tunduk dan ikut dengan ajaran Nabi Musa. Termasuk Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat yang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Bisa menjadi, yaitu mengalahkan daripada tuduhan-tuduhan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Yang pertama, keumuman bahwasanya beliau adalah sebagai nabi dan rasul, walaupun beliau diberikan beberapa keutamaan kelebihan berbeda dengan nabi dan rasul yang lainnya. Beliau bersabda di dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari, hadis nomor 335, yang isinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberiku 5 kelebihan yang tidak pernah Allah berikan kepada seseorang sebelum aku. Ini dia termasuk bentuk mukjizat, termasuk bentuk kelebihan yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Ada 5 hal. Yang pertama, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekati dari jarak sebulan perjalanan. Subhanallah. Sebelum sampai perjalanan sebulan, itu musuh mendengar Nabi akan datang ke sana, mereka sudah ketakutan. Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci. Dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku, dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat oleh Allah Ta'ala dan tidak bagi para nabi-nabi yang lain. Kemudian yang terakhir, nabi-nabi yang lain diutus kepada setiap umatnya, tapi aku diutus kepada seluruh umat. Kepada seluruh umat. Yang kedua, mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan termasuk bagian daripada iman. Ini tadi yang kami katakan dan nanti kita akan jelaskan secara khusus. Bagaimana mengekspresikan cinta kepada beliau yang tepat dan benar. Yang pertama tadi mengimani beliau sebagai nabi dan rasul. Yang kedua mencintai beliau SAW sebagian daripada iman. Kemudian yang ketiga ahlus sunnah wal jamaah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah dan ini ajaran Islam. Ketika ada mereka siapapun yang meyakini ada nabi apalagi rasul setelah Nabi Muhammad SAW, murtad, keluar dari ajaran Islam. Berarti dia sudah tidak dinyatakan sebagai pengikut daripada umat Muhammad SAW. Siapapun mereka, dari manapun asalnya, seperti kelompok yang sampai hari ini masih eksis walaupun sudah dinyatakan sesat oleh majelis ulama, yaitu Ahmadiyah, yang mereka masih meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena ini
juga berdasarkan daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan juga Abu Daud, Ibnu Majah di dalam sanad yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayakun wa innahu sayakun fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'um annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya akan muncul pada umatku pendusta-pendusta yang jumlahnya 30. Mereka semua mengaku sebagai nabi. Ini 14 abad yang lalu Nabi sudah jelaskan. Akan banyak orang-orang yang datang daripada umat Muhammad yang mereka ngaku nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqa Rasulullah. Maha benar Rasul dengan sabdanya. Beliau sudah menyatakan bahwasanya akan banyak nanti dari umatku mereka-mereka yang mengaku nabi. Subhanallah. Walaupun ternyata sekarang menurut list yang kami punya sudah lebih daripada 30. Lebih daripada 30. Di negeri kita saja 20 seingat kami. Hampir mendekati 20. Subhanallah. Apalagi yang terjadi sejak di akhir daripada zaman beliau. Apalagi ketika beliau wafat. Yaitu yang pertama adalah Musailamah al-Kadzab. Kemudian dilanjutkan oleh istrinya. Kemudian datang abad yang ketiga. Kemudian datang abad yang keenam. Kemudian yang berikutnya. Sampai yang paling banyak pengikutnya yaitu Ghulam Ahmad daripada kelompok Ahmadiyah. Kemudian datang para nabi-nabi yang lainnya yang palsu. Di negeri kita juga sudah cukup banyak. Dan juga ada beberapa di negeri lain. Seperti ada di Sudan, ada di Irak. Dan juga di beberapa negara lainnya. Para ulama memberikan penjelasan sebenarnya 30 ini adalah para mereka-mereka yang mengaku nabi dan pengikutnya cukup besar. Pengikutnya cukup besar. Seperti di Indonesia setelah Ahmadiyah yang cukup besar pengikutnya adalah salah seorang mantan pelatih bulu tangkis yang ngaku nabi. Siapa namanya? Si Musaddiq. Subhanallah. Perutnya buncit, orangnya buntet gitu kan. Subhanallah, hidungnya pesek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak layak dan gak pantas jadi seorang nabi. Subhanallah. Karena tidak ada satupun daripada seorang nabi kecuali mukanya tampan, hidungnya mancung, mukanya berseri. Subhanallah, badannya semuanya tegap. Itu kriteria daripada seorang nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau kita baca biografi beliau, Allahu Akbar, dahsyat. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha di waktu malam ketika Nabi pada waktu itu giliran di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di malam hari Aisyah kehilangan Nabi. Ya Allah, kemana Nabi? Bangun Aisyah. Bangun, ngikutin Nabi dari belakang. Subhanallah. Padahal sudah pelan-pelan Aisyah. Ketika semakin dekat, Nabi langsung menegur. Ya Aisyah, kamu cari siapa? Subhanallah. Nabi tahu. Langsung Aisyah lari mendekati Nabi, ya Rasulullah. Wanita yang mana yang tidak khawatir dengan engkau ya Rasulullah, karena ketampanannya yang luar biasa. Subhanallah. Karena ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan purnama cemburu. Ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan purnama cemburu. Subhanallah. Kita perlu baca, kita perlu kenal bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya Nabi? Siapa saja namanya beliau? Ada yang tahu? Silahkan sebutkan. Nanti biar panitia yang ngasih hadiah nanti yang bisa jawab. Sebutkan 2 saja nama beliau yang tepat tentunya. Silahkan. Ada yang tahu nama beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama-nama beliau? Yang tepat ada 5 namanya. Sebutkan 2 saja.
Ada yang tahu? Kurang pas. Ada yang lain? Silahkan. Siapa nama beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah. Yang kedua di dalam surat Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran, nama beliau dua. Dan yang tiga, beliau sendiri langsung yang menjelaskannya di dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis 3532. Siapa nama yang ketiga ini? Yang pertama adalah Al-Mahi. Al-Mahi nama beliau. Kami yakin tidak ada yang pernah mendengar sebelumnya dari kita. Subhanallah. Padahal hadisnya sahih dalam Al-Bukhari. Al-Mahi nama beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Karena beliau diutus oleh Allah untuk yamhu. Al-Mahi daripada arti yamhu, yaitu menghapus kekafiran yang ada di atas muka bumi. Al-Mahi. Yang ketiga atau yang kedua daripada tiga, nama beliau adalah Al-Hashir. Al-Hashir. Apa maknanya? Nanti di hari kiamat semua umat akan digiring di depan daripada kaki beliau untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Al-Aqib alladzi la nabiyya ba'di, yaitu yang paling penghujung dan tidak ada nabi setelahku. Bagaimana dengan si Toha dan si Yasin? Iya kan? Sering kita dengar. Beliau diberi nama si Toha dan si Yasin. Siapa yang ngasih nama ini? Kok berani dia memberikan nama kepada Nabi kita Toha? Padahal di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah tidak ada. Ridhokah Anda, terimakah Anda kalau Anda bukan namanya, yang namanya Ahmad misalnya, diberi nama Udin, terima? Bagaimana dengan Nabi kita yang tidak punya nama Taha dan Yasin, lalu diberi nama Taha? Subhanallah. Kami pribadi tidak rela dan tidak ridho. Karena Taha dan Yasin bukanlah nama beliau. Karena itu adalah huruf-huruf al-muqata'ah yang terputus yang ada di awal surat Taha dan surat Yasin. Bukan nama beliau. Subhanallah. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Bukan namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kenapa kita berani? Kenapa kita lancang memberikan nama kepada beliau yang beliau sendiri tidak punya nama Thaha dan Yasin? Subhanallah. Konsekuensinya ketika Thaha dan Yasin yang menjadi awal daripada surat Thaha dan Yasin menjadi nama beliau, kenapa Ha Mim bukan nama beliau? Kenapa Alif Lam Mim bukan nama beliau? Kenapa Kaf Ha Ya Ain Shad bukan jadi nama beliau? Kenapa dikhususkan Thaha dan Yasin? Siapa yang mengkhususkan? Kita perlu kembali kepada sumber yang benar. Selama ini kita kebanyakan seperti yang kami katakan tadi, kita ikut-ikutan. Karena tidak ada nama beliau yang namanya Thaha dan Yasin. Tidak ada. Ketika pun ada, itu di dalam riwayat-riwayat yang tidak dibenarkan. Riwayat-riwayat yang tidak otentik, yang tidak pantas dan tidak layak disandarkan kepada seorang nabi dan rasul yang paling dicinta oleh Allah, yang nanti akan menjadi imam daripada seluruh nabi dan rasul, yang Allah Ta'ala akan berikan syafaat kepadanya untuk memberi syafaat seluruh umat. Subhanallah. Kembali kepada diri kita coba. Kalau kita diberi nama yang bukan nama kita, terima enggak kita? Silahkan.
Tidak mungkin kita terima. Bagaimana dengan Nabi kita? Subhanallah. Ini menjadi salah satu koreksi tadi yang kami ingin sampaikan dan sekaligus meluruskan yang selama ini mungkin belum tersampaikan. Mungkin belum pernah ada yang menyampaikan. Inilah tuntunan, inilah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir daripada poin yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya tidak mengetahui masalah yang gaib semasa hidupnya kecuali yang diajarkan oleh Allah. Karena beliau selaku Nabi dan Rasul, sama dengan para Nabi dan Rasul yang lainnya, keutamaan-keutamaan kelebihan yang ada pada diri beliau adalah sebagai bentuk mukjizat karunia yang datang dari Allah, tetapi tidak mengeluarkan daripada yaitu tingkatan beliau selaku manusia yang tetap tidak bisa mengetahui tentang masalah gaib. Karena masalah gaib hanya satu yang memilikinya, hanyalah Allah. Sehingga ini, 4 poin ini kembali kepada poin yang dasar di dalam mengenal siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, setelah kita mengenal beliau, yaitu kita wajibnya mencintai, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta juga larangan untuk berlebih-lebihan di dalam mencintai dan juga memberikan hak kepada beliau. Ini poin di dalam porsi bagaimana kita mengekspresikan cinta kepada beliau. Setelah tadi mengenal beliau, memahami beliau dengan poin-poin yang tadi, kemudian yang kedua, wajib bagi setiap dari kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya dengan sesuai tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam mengagungkan dan mencintai beliau. Yang pertama, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap hamba Allah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Cinta kepada Allah, ini poin yang pertama. Yang nanti dilanjutkan yaitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini sudah wajib, sudah menjadi konsekuensi. Salah satu daripada poin ma'rifatullah, mengenal Allah, juga di dalamnya dituntut yaitu wajib kita mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan kepada siapa saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat mencintai beliau lebih daripada kecintaan mereka kepada diri dan anak-anak mereka. Subhanallah. Sahabat radhiyallahu taala anhum yang hidup bersama Rasul, yang mereka awalnya masuk Islam langsung bersama Rasul, di depan Rasul, mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri mereka dan anak-anak mereka. Subhanallah. Ini para sahabat. Kita jangan lupa, ini para sahabat. Yang hidup bersama Rasul, mencintai Rasul lebih daripada diri dan anak-anak mereka. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Subhanallah. Mereka sebagai sahabat saja itu sudah jaminan anugerah karunia dari Allah. Subhanallah. Kita sahabat bukan, dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah. Sudahkah ada rasa cinta di dalam hati kita? Apakah cinta kita benar kepada beliau, lebih cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam daripada kepada anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, dan apapun yang kita miliki? Jawabannya setiap dari kita yang bisa menjawabnya. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga para sahabatlah yang menjadi imam, yang menjadi panutan, yang menjadi tolak ukur,
yang menjadi cermin bagi mereka orang-orang yang mengaku cinta Nabi. Subhanallah, apakah benar cinta mereka kepada Nabi? Kembali kepada para sahabat. Karena para sahabatlah mereka yang paling tertinggi peringkatnya orang-orang yang mencintai Nabi SAW. Apa sebabnya? Nanti kita akan kaji. Dijelaskan di dalam salah satu riwayat, satu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada yang kenal dengan Umar bin Khattab? Ada yang pernah ketemu? Tapi kalau Umar dari Banjar banyak kali kan? Ada nggak yang namanya Umar di sini? Banyak. Ada Umar Basalama, gitu kan? Ada Umar Samlan mungkin, gitu kan? Banyak. Tapi kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat, Amirul Mukminin, yang kedua Khalifatul Rasul, yang juga harus kita kenal siapa beliau. Bagaimana perjuangannya, bagaimana pembelaannya kepada Nabi, khususnya bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbukti yaitu Abu Bakar dan Umar. Sudah tidak perlu kita jelaskan lagi di dalam segala hal yang berkaitan terhadap Nabi SAW. Karena dua-duanya si masa hidupnya bersama Rasul, berjuang dan seterusnya, bahkan sampai wafatnya pun juga tetap berduanya bersama Rasulullah SAW sebagai bukti. Sehingga ketika ada orang-orang yang benci kepada Abu Bakar dan Umar, dan ini perlu diwaspadai, dan ini cukup banyak, dan sudah cukup mulai menyebarkan sayapnya di daerah Purwokerto, Purbalingga, dan juga mungkin Banjarnegara. Mereka-mereka yang ngaku daripada umat Islam. Mereka ngaku umat Islam, subhanallah. Dan mereka mengaku cinta Nabi, cinta Ahlul Bait, subhanallah. Tapi mereka memusuhi para sahabat, bahkan sampai mengkafirkan sahabat, khususnya Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Hati-hati, perlu diwaspada mereka. Walaupun awalnya mereka baik, dengan akhlak yang lembut, mereka bantu kita, ikut di dalam acara-acara kita, atau acara-acara yang ada di masyarakat. Tapi pada akhirnya mereka akan merekrut, mereka akan mengambil daripada sebagian kita agar terlibat masuk di dalam pemahaman mereka. Ini perlu diwaspadai, perlu diwaspadai, karena mereka pada dasarnya dengan strategi lembut, baik, menolong dan seterusnya, subhanallah, pada akhirnya mereka nanti akan menjadi musuh kita yang paling terdepan, karena mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan para sahabat dan juga istri-istri Nabi dan meragukan Al-Quran, dan pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan agama Islam, apalagi dengan ahli sunnah, karena mereka adalah agama yang berdiri sendiri. Yang kita kenal apa? Syiah. Yang lebih tepat adalah Rafidhah. Yang lebih tepat adalah Rafidhah. Kita perlu hati-hati, perlu waspada daripada masyarakat di sekitar kita, anak-anak kita dan seterusnya. Karena mereka lebih banyak strateginya, langkah-langkahnya, mereka bukan berawal dari tengah, tapi mereka berawal dari pinggiran. Mereka berawal dari pinggir, mereka akan maju ke depan dan ke tengah, dan akhirnya akan menguasai kita. Perlu waspada, perlu hati-hati, karena di Purwokerto kami dapat informasi sudah mulai punya kekuatan. Sudah mulai punya kekuatan, dan tidak diragukan pasti akan sampai kemari. Dan ada, walaupun mereka dengan caranya pelan-pelan, bagus, rapi, subhanallah. Kalau kami bisa kenal, ngelihat mukanya kami bisa tahu. Ngelihat mukanya kami bisa tahu. Perlu hati-hati. Dan kami setiap ngisi kajian, sebelum kami mulai kami selalu lihat jamaah yang hadir. Karena kami bisa mengenal mereka, alhamdulillah, dengan pengalaman yang cukup panjang. Dan kami memang di bidang hal ini untuk bisa mengetahui bagaimana gerak-gerik mereka. Bagaimana gerak-gerik mereka. Alhamdulillah, selama kami kemarin pengajian, kami lihat nampaknya mereka tidak berani hadir.
Mereka tidak berani hadir karena pastinya alhamdulillah kita lebih besar jumlahnya. Kita lebih besar. Dan ini perlu diwaspada. Walaupun jangan sampai menghabiskan energi kita. Kalau yang bukan bidangnya dan belum cukup bekalnya, jangan terlalu jauh terlibat. Paling tidak membentengi diri kita. Kita pelajari apa gerak-gerik mereka, ajaran mereka dan seterusnya. Biarkan kembali kepada mereka-mereka yang memang sudah cukup bekalnya dan seterusnya. Kita dituntut untuk bagaimana untuk meningkatkan daripada yaitu keislaman kita, keimanan kita dan juga sunnah kita, yaitu di dalam mengenal tadi Islam, kemudian mengenal Allah dan juga mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu waktu beliau dipegang tangannya oleh Nabi. Ketika berjalan dipegang oleh Nabi. Kemudian Umar spontan mengatakan, ya Rasulullah, aku sekarang berikrar, aku mencintai engkau lebih daripada keluargaku, anak-anakku dan daripada semuanya. Kemudian Nabi katakan, ya Umar, belum sempurna imanmu. Nabi katakan belum sempurna. Subhanallah. Sebelum engkau mencintai aku lebih daripada dirimu. Subhanallah. Kemudian Umar mengulangi ikrarnya. Sekarang aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada engkau lebih daripada diriku, anak-anakku, keluargaku dan semuanya. Subhanallah. Al-an ya Umar, katanya Nabi. Baru sekarang ya Umar, engkau sudah menyempurnakannya, sudah menyempurnakannya setelah engkau berikrar yaitu mencintaiku lebih daripada diriku. Umar sebagai tolak ukur, panduan buat kita semua. Setiap dari kita pun wajib mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri kita. Kita siap mati untuk membela daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak rela, tidak ridho ketika ada siapapun mereka yang usik, mengganggu daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang diganggu adalah pribadi beliau. Kita harus siap untuk menghadapinya, apapun tantangannya, untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Sehingga ketika ada seseorang yang menyatakan bahwasanya sunnah Nabi itu adalah bentuk daripada kebodohan, menjalankan sunnah Nabi sebagai bentuk kebodohan, subhanallah, apakah masih pantas orang-orang yang menyatakan seperti ini, siapapun mereka, masih digolongkan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Ajaran Nabi dianggap adalah ajaran kebodohan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Sebab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sekaligus mengikuti yaitu keharusan dalam mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini perintah Allah. Katakan ya Muhammad kepada siapapun yang menyatakan dia itu cinta kepada Allah, hendaknya mereka mengikuti engkau. Sehingga kecintaan kepada Allah tidak akan terwujud. Tidak ada cinta kepada Allah sebelum mengikuti daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat tunduk patuh kepada Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia automatically adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Orang-orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai. Di dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis yang ke-16, di sana Nabi SAW menjelaskan ada 3 perkara. Apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintai karena Allah. Yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. 3 hal ini akan menjadi pemicu, akan menjadi pertanda, yaitu timbulnya manisnya iman yang ada pada diri seseorang. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya penghormatan. Enggak cukup cinta doang. Ngaku cinta tapi enggak hormat sama Nabi. Subhanallah. Seperti yang tadi, mohon maaf. Ngaku cinta tapi ngasih nama Nabi bukan namanya. Berarti tidak hormat. Mohon maaf misalnya. Dia mengeklaim cinta sama Pak Lurah. Tapi Pak Lurah dikasih nama bukan namanya. Berani enggak? Hah? Berani tidak? Subhanallah. Baru Pak Lurah atau Pak RT aja deh. Subhanallah. Bagaimana dengan Nabi kita? Orang yang kita cintai berarti kita juga harus kita hormatin. Harus kita banggakan. Harus kita jaga. Harus kita lindungi. Kita harus dudukkan sebagaimana yang didudukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menghormati beliau? Sama seperti hormat bendera. Penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita mencintainya, yaitu penghormatannya diekspresikan di dalam bentuk ketundukan dan menjadikan beliau sebagai toladan. Ini kita menghormati beliau, benar-benar menghargai beliau. Subhanallah. Bayangkan kita mengucapkan kalimat syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Subhanallah. Kita bersaksi meyakini bahwasanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya Allah, utusan Allah yang membawa risalah dari Allah, ajaran dari Allah, yang menyebarkan agama Islam, kemudian enggak diikutin. Benar enggak kira-kira? Apa itu yang namanya hormat? Apa itu yang namanya hormat? Tidak mungkin. Karena selain mencintai beliau, juga menjadi satu keharusan, yaitu ketundukan, kepatuhan, dan menjadikan beliau toladan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekaligus mendahulukan sabda beliau atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Ya Allah, kita merasa masih jauh sekali dari orang-orang yang benar-benar mencintai beliau, apalagi yang menghormati beliau, yang mengagungkan beliau. Karena terus terang masih banyak kita yang masih mendahulukan perkataan orang lain, mengikuti pendapat orang lain daripada perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti sebenarnya cinta kita masih dipertanyakan. Cinta kita masih dipertanyakan, subhanallah. Sehingga ketika bentuk
ketundukan kepada beliau dan menjadikan beliau teladan yang tidak maksimal, yang tidak tepat, akhirnya konsekuensinya syahadat Rasulnya dirubah. Bukan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Pak Kiai Rasulullah. Benar tidak? Konsekuensinya seperti itu. Apa artinya Anda mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi yang diajarkan, yang dibawa, yang dicontohkan oleh beliau tidak diindahkan, tidak dijalankan? Apa artinya syahadat? Apa artinya ikrar? Dirubah aja kalau seperti itu. Sama seperti yang tadi yang ngaku nabi. Dia punya syahadat sendiri. Asyhadu anna qaswara Rasulullah. Subhanallah. Sekalian ketika dia di dalam syahadat Rasulnya tidak sinkron, tidak ada kolerasi, tidak ada yang namanya yaitu konsekuensi. Cuman diucapkan di lisan, bahkan tidak sampai mantap di dalam hati, apalagi yang namanya diaplikasikan. Karena dipastikan setiap yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang ada pada diri beliau, dari mulai tutur katanya, tindak tanduknya, perilakunya, pakaiannya, jenggotnya, semuanya adalah sesuatu yang benar. Dan itu bukan semata kemauan beliau, dipastikan sumbernya wahyu dari Allah. Sehingga ketika ada yang usik tentang apa yang ada pada diri Nabi, subhanallah, dipertanyakan keimanannya. Karena beliau orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalah Allah. Sama seperti seseorang yang ditugaskan oleh kepala jabatan atau kepala bagian, diutus oleh Pak Camat, diutus oleh Pak Lurah, diutus oleh gubernur, subhanallah. Berarti dia sebagai aktor action selaku Pak Camat, selaku gubernur, subhanallah. Berarti ketika kita menolak dia, berarti menolak, subhanallah. Bagaimana ketika seseorang menolak apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung menolak ajaran yang datang dari Allah. Konsekuensinya besar, tidak bisa macam-macam, tidak bisa diremehkan ketika kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada kita, tidak akan ada agama sampai hari ini tanpa dengan pengorbanan, tanpa dengan pembelaan, tanpa dengan perjuangan, tanpa dengan segala macam pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diusir, beliau dilemparin kotoran, beliau dijebak, beliau diancam, beliau sampai nangis, beliau sampai berdarah dan segala macamnya. Apa semuanya yang beliau lakukan ini tidak lain dan tidak bukan untuk keutuhan agama yang sampai kepada kita pada hari ini. Lalu apa pembelaan kita? Lalu apa balasan kita kepada beliau? Subhanallah. Pantaskah kita mencaci beliau secara tidak langsung? Na'udzubillah. Apakah masih layak dianggap umat Muhammad yang beliau mati-matian sampai jiwanya siap untuk dikorbankan demi keutuhan agama Islam yang dibawa oleh beliau sehingga sampai kepada kita pada hari ini. Lalu kita hanya dituntut untuk menjalankan sunnahnya, kita berat sekali. Untuk membela agamanya, kita masih setengah hati dan seterusnya. Subhanallah. Mana bukti cinta kita? Apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita lakukan, yang kita buktikan untuk nanti berhadapan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama menjelaskan, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia
hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia adalah penyempurnaan kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Subhanallah. Seperti yang tadi kami sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 31. Orang yang ngaku cinta Allah, subhanallah, mohon maaf. Tapi dia nggak kenal sama nabinya. Tidak suka dengan sunnahnya. Subhanallah. Nabi sukanya pakai siwak. Ya kan? Dia ngaku cinta Allah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi yang namanya siwak nggak dijalankan, tapi pakainya 2, 3, 4. Paham? Paham 2, 3, 4? Nah. Allahu Akbar. Maghribnya jam berapa, Mas? Baik, kita persingkat. Sehingga tidak dinyatakan sempurna cinta seseorang sebelum dia itu menyempurnaannya, kecintaannya kepada Allah dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yaitu setelah tadi poin yang pertama wajibnya mencintai dan konsekuensi serta tanda-tanda cinta. Tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu mencintai Rasulullah mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan dan meneladani beliau serta mendahulukan sabda beliau dari segala macam ucapan makhluk siapa saja. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim di awal surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, mentaati apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ini bentuk konsekuensi cinta dan inilah makna daripada cinta yang hakiki. Yang pertama yaitu tadi mencintai Rasul dan menjadikan beliau teladan dan tidak mendahulukan perkataan beliau dari perkataan siapa saja. Yang kedua, taat tunduk patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan yaitu bagaimana diperintahkannya setiap dari kita untuk taat kepada beliau. Salah satunya tadi ayat yang kami bacakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat tunduk patuh kepada Rasulnya, berarti dia adalah taat dan tunduk patuh kepada Allah. Ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulah, wa may yuti'illaha wa rasulah, menunjukkan bahwasanya yaitu diperintahkan untuk taat dan tunduk patuh kepada Rasulnya. Ayat yang sebelumnya atau kalimat yang sebelumnya, tilka hududullah. Inilah ketentuan, inilah garis yang datang dari Allah. Apa garis ketentuan tersebut? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, apa yang akan didapat bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dijamin syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syurga yang penuh di dalamnya yaitu dengan pohon-pohon, dengan sungai-sungai dan seterusnya. Dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. Ada salah satu hadis yang satu ketika Nabi SAW menyatakan kepada para sahabatnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap daripada umatku akan masuk syurga.
kabar gembira. Kemudian Nabi mengatakan, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau, yang enggan, yang enggak mau masuk surga. Para sahabat heran. Qila ya Rasulullah, wa may ya'ba? Siapa ya Rasulullah yang enggak mau, yang enggan, tidak masuk surga? Kemudian Rasul menjelaskan kriterianya. Wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat tunduk patuh kepadaku, mengikuti ajaranku, tuntunanku, sunnahku, subhanallah, dialah orang-orang yang nantinya akan masuk surga. Sebaliknya, waman asani, orang-orang yang tidak tunduk, yang tidak patuh, yang tidak mengikuti ajaranku, dialah orang-orang yang enggan, yang otomatis dia tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dalik. Yang ketiga, yaitu membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ini sudah pasti, karena ini kembali kepada konsekuensi seorang nabi dan rasul. Karena beliau tidak diragukan kenabian dan kerasulannya, berarti setiap yang datang dari beliau adalah hakikatnya wahyu yang datang dari Allah. Di dalam surat An-Najm Allah Ta'ala berfirman, "Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang keluar daripada lisannya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali wahyu yang datang dari Allah. Setiap dari kita sebagai bentuk tanda kecintaan kita kepada beliau, membenarkan setiap hadis-hadis, riwayat-riwayat, tuntunan-tuntunan yang benar di dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahihah, konsekuensinya adalah wahyu datangnya dari Allah. Yang keempat, menahan diri dari apa yang dilarang oleh beliau. Yang beliau katakan tidak boleh, jangan dilakukan, dan seterusnya. Kita pun juga harus tunduk patuh dengan apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini langsung diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Yang datang dari Rasul, terimalah. Ini perintah Allah. Aneh sebenarnya kalau ada orang-orang yang masih menolak. Atau bahkan awalnya yaitu dengan meremehkan, meragukan, bahkan sampai menolak. Na'udzubillah min dalik, sampai menentang yang datang dari Rasul. Padahal perintah Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada masih yang meragukannya, apalagi sampai menolaknya, na'udzubillah, konsekuensinya akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang datang dari Rasul diambil. Wa ma nahakum anhu, dan yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ini perintah Allah. Ada salah seorang wanita datang menemui sahabat. Dia bertanya tentang salah satu hukum, dan ini hukum yang berkaitan dengan para muslimah khususnya. Apakah ada di dalam Al-Quran Allah itu melarang dan melaknat pelaku-pelaku, yaitu khususnya wanita yang pertama yang mencukur alisnya, yang mengkikir giginya, yang memanjangkan rambutnya dengan rambut tidak asli, dan juga yang mentato? Wanita tadi bertanya kepada sahabat. Kemudian sahabat tadi mengatakan, benar, di dalam Al-Quran ada. Itu larangan datangnya dari Allah. Sahabat tadi mengatakan, membawakan ayat ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kamu ambil, dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu tinggalkan, karena larangan-larangan yang tadi datang di dalam hadis yang sahih akan dilaknat oleh Allah, termasuk pelaku dosa besar para wanita-wanita yang mencukur alisnya, yang mengkikir giginya, kemudian mentato dan menyambung rambutnya dengan rambut pasangan, akan dilaknat oleh Allah. Larangan Nabi ini sinkron dengan ayat ini, bahwasanya hakikatnya yang melarang adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan turun laknat dari Allah
bagi para muslimah yang melakukan hal yang tadi. Jadi sahabat tadi bertanya, benar ada di dalam Al-Quran. Sehingga apapun bentuknya perintah yang datang dari Rasul ada di dalam Al-Quran. Setiap larangan yang datang dari Rasul ada di dalam Al-Quran. Karena hakikatnya yang keluar dari lisannya Rasul adalah wahyu yang datang dari Allah. Dan Allah juga yang memerintahkannya. Allah juga yang melarangnya. Yang terakhir, daripada bentuk konsekuensi kecintaan. Ini menjadi pokok prinsip yang juga perlu menjadi renungan buat kita semua. Sekaligus introspeksi buat kita semua. Karena dipastikan ibadah kita tidak akan tepat tanpa dengan mengikuti tanda cinta ini yang kelima, yaitu dengan beribadah sesuai apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensinya ketika kita beribadah tanpa mengikuti caranya Nabi, mohon maaf, bukan kami, bukan kitab, tapi langsung Nabi yang menolaknya. Karena beliau mengatakan setiap amalan yang tidak sesuai dengan tuntunanku, amalan tersebut akan tertolak. Tidak masuk akal seseorang yang menjalankan ibadah, mengatasnamakan agama, kemudian tidak mengikuti jalurnya Nabi. Ibadah apa itu? Mana mungkin ada ibadah yang datang selain melalui pintunya Nabi? Apa masuk akal? Tidak mungkin. Karena Nabi tidak sedikit pun di dalam beliau tidak sedikit saja, bahkan tidak ada dari apa yang menjadi risalah tugas beliau yang tidak disampaikan kepada umat. Di dalam salah satu riwayat beliau menjelaskan, ma baqiya alayya syai'un, tidak tersisa, habis semua yang berkaitan dengan perkara agama, ibadah apapun bentuknya, sudah semua aku sampaikan kepadamu, termasuk perkara yang akan mengantarkan kamu ke surga dan menyelamatkan kamu dari api neraka. Semuanya sudah disampaikan. Jadi aneh ketika seseorang menjalankan ibadah, ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis akan berdampak kepada ibadah tersebut, dipertanyakan, bisa sampai ditolak. Kemudian hal-hal yang lain yang juga kita perlu diketahui, yaitu di dalam wajibnya mentaati dan menteladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan baca secara langsung saja, tidak perlu dijelaskan, khususnya yaitu salah satu peringatan yang datang di dalam Al-Quranul Karim, yang berkaitan bagi mereka-mereka, yaitu orang-orang yang terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengancam orang-orang yang mendurhakai Rasulnya. Yang mendurhakai Rasulnya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63. Falyahdhar, hati-hati, warning, be careful, hati-hati, falyahdhar, peringatan dari Allah. Hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya akan mendapatkan cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Di dunia mungkin dia bisa selamat, bisa lenggang, bisa tenang, bisa enjoy, bisa merasa congkak besar, merasa paling benar. Tapi nanti di akhirat tidak akan selamat. Tidak akan selamat orang-orang yang mendurhakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam bentuk daripada yaitu wajibnya mentaati dan meladani beliau, dan juga sekaligus sebagai bentuk tadi yaitu mencintai dan mengagungkan beliau, anjuran untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, setiap disebut nama beliau kita harus bersolawat. Setiap disebut nama beliau kita wajib bersolawat, diperintahkan untuk bersolawat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah memerintahkan di dalam Al-Quranul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini sebagai bentuk daripada ekspresi kecintaan kita, tetapi dengan catatan sholawat yang benar. Karena salah satu bentuk cinta kita kepada beliau, penghormatan kita kepada beliau, sekalipun mengucapkan salawat tidak perlu teriak-teriak. Sallu ala Nabi, ya Allah.
Nabi diteriakin, emang pemain bola? Subhanallah, tidak perlu. Di dalam hati saja Allah mendengar. Kenapa harus diteriakkan? Mau Nabi kita diteriakin, sallu ala Nabi. Subhanallah. Kayak manggil siapa? Ibadah. Salawat ini ibadah. Kenapa mengikuti selera kita dan cara kita tidak kembali kepada tuntunan agama? Walaupun menurut mereka itu baik salawat, tapi caranya juga harus baik dan tepat. Bukan ngikutin cara-cara kemauan kita. Subhanallah. Setiap disebut nama beliau, kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dianjurkan untuk memperbanyak solawat, khususnya di hari Jumat dan malam Jumat, dan solawat yang paling tepat yaitu solawat yang langsung keluar daripada lisannya beliau, bukan solawat-solawat yang lain yang bikinan manusia atau siapa saja. Karena ini juga sebagai bentuk daripada konsekuensi ketika kita cinta kepada beliau, harus mendahulukan perkataan beliau, mendahulukan solawat yang datang dari beliau daripada solawat yang dibuat oleh manusia biasa. Solawat yang paling utama, khususnya solawat yang kita kenal di dalam At-Tahiyat, yaitu solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini paling utamanya solawat, karena solawat ini langsung keluar dari lisannya beliau yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terakhir, larangan untuk berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Karena di dalam agama dilarang perkara-perkara yang namanya berlebih-lebihan. Hendaknya kita mendudukkan, menghormati, mengagungkan dan seterusnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan mengikuti selera dan juga kemauan kita. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam mengekspresikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama jalur yang kita ikutin di dalam mengekspresikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua dasar atau dua poin tadi. Yang pertama yaitu dengan mengenal beliau yang sebenarnya seutuhnya, kemudian yang kedua mencintai dan mengagungkan beliau sesuai dengan tuntunan. Insya Allah kita akan termasuk golongan daripada orang-orang yang benar-benar cinta hakiki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ada perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mengeklaim dirinya cinta kepada seseorang, otomatis dia itu akan taat dan tunduk patuh kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Ada pertanyaan? Pertanyaan yang pertama, bagaimana melaksanakan sunnah-sunnah Rasul? Tentunya di dalam menjalankan sunnah Rasul tidak hanya sekedar dengan ikut-ikutan. Tetap poinnya, kuncinya harus dengan belajar. Kita harus dengan belajar. Di majelis inilah kita akan mendapatkan panduan, tuntunan. Bagaimana sebenarnya kita mengenal, memahami dan juga mengaplikasikan daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena walaupun dikategorikan sunnah, tapi ketika kita tidak tepat di dalam mengaplikasikannya, bukan simpati yang didapat, malah antipati. Dengan cara yang tepat, kembali juga kepada tuntunan. Yang kedua, tadi sebagian sudah kami sebutkan, yaitu ciri-ciri Syiah, insya Allah sudah dikenal dan insya Allah bisa di browsing banyak gitu kan di dalam sumber-sumber yang ada di dalam media insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merupakan. Baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan para penanya semuanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga buat kita secara umum insyaallah. Wallahu a'lam, setahu kami ketika mereka memang memiliki dasar-dasar yang benar, yang otentik, apalagi mereka memang sudah dinyatakan di dalam salah satu lembaga yang mereka miliki yang ada di Jakarta, yaitu sebagai pembuktian dan pengesahan bahwasanya dia adalah seorang habib yang asli, dalam artian dia punya jalur, punya silsilah, bisa dikategorikan yang bersangkutan adalah memiliki jalur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebenarnya seseorang ketika memiliki jalur tersebut tidak akan memberikan manfaat apa-apa, apalagi ketika hanya sekedar yaitu dengan ditonjolkan yaitu keturunannya, tetapi tidak menunjukkan daripada kriteria, tidak menunjukkan daripada tuntunan, tidak menunjukkan daripada toladan yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya tidak ada bedanya dengan yang lain. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Karena keturunan tidak akan merubah yang namanya amal dan juga yaitu hisabnya seseorang. Faman abta'a amaluh falam yusri' bihi nasabuh. Yang akan memberikan prioritas daripada seseorang, dia itu akan memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa dan dengan amal yang dia lakukan, bukan hanya dengan sekedar nasab. Dia akan memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala tanpa diikuti dengan amal dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan yang kita pelajari pada sore hari ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu dan juga wawasan baru buat kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.